membahas-bahas Kristen, membahas-bahas Bible, dianggap sebagai dakwah, dianggap sebagai pahlawan, disoraki, ditepuk tangan, bahkan diteriaki Allahu Akbar. Iya, ketika Zakir Naik berorasi, orang-orang Muslim yang nonton di Stadion Patriot Bekasi itu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kemenangan katanya. Ngeri, ngeri sob. Sekarang bagaimana sebaliknya? Sorry, saya harus bungkukkan lagi badan saya nih. Bagaimana sebaliknya ini? AB yang menimpa saudara kita AB. Ketika dia bahas-bahas Islam, langsung dikawal sama polisi juga. Tapi bedanya dikawal masuk penjara. Ngeri nggak? Ngeri sob. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini saya akan mengajak saudara-saudara kembali menyaksikan debat bersama dengan Bang Edis TV melawan penanya-penanya tentunya tidak asing lagi dari umat Islam. Dan herannya semakin bertambah banyak saja umat Islam yang suka berdiskusi dengan Bang Edis, karena dengan berjumpanya mereka dengan Bang Edis, mereka semakin mengerti dan semakin terbuka wawasan keagamaan mereka. Dan dengan adanya Bang Edis, mereka semakin lebih dalam lagi belajar siapa dan bagaimana agama mereka. Langsung saja kita saksikan video berikut ini. Dis, Tuhan kamu itu kan turun di abad pertama, ya. Tuhan kamu itu turun di abad pertama. Dan pada saat itu, ya, cuma 33 tahun orang bisa melihat dia, ya. Dan dia ada di kampung Najaret. Dis, letak keadilannya dengan mata kepala kita di mana? Cuma 33 tahun Yesus bisa dilihat. Sedangkan aku, kamu di zaman sekarang tidak dapat melihat Yesus. Di mana letak keadilan Yesus terhadap kamu? Di mana letak keadilan Yesus terhadap aku? Coba kau jelaskan tentang masalah itu. Kita lihat perspektif dari agama, bagaimana bentuk keadilan Tuhan. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala dari zaman dulu sampai hari ini zatnya tidak dapat dilihat, adil, adil itu, karena tidak ada manusia yang dapat melihatnya, kan kayak gitu. Terus kalaunya Yesus gimana, Des? Di mana letak adilnya Yesus? Coba kau jabarkan sama aku. Di mana letak adilnya Yesus? Cuma 33 tahun dilihat manusia. Sekarang aku, kamu, dan Kristen di tempatmu dan Kristen di tempatku tidak dapat melihat Yesus. Dari segi pandangan mata saja Tuhan kamu kagak adil. Lalu kau mau ngomong di mana letak keadilan Islam tentang masalah hukum? Yang bener aja. Coba kau jelaskan dulu keadilan dalam agamamu kayak gimana. Contohnya Yesus tuh, ya. Kau nggak usah ngomong masalah lain dulu, ya. Coba letak keadilan Yesus di mana? Kutanya itu, silakan kau bernarasi 5 menit. Ya, jangan sampai kau nggak jawab. Awas, kujitak kau. Ya, Terima kasih Bang Aman, terima kasih teman-teman sekalian, makasih teman-teman, terima kasih yang kasih giftnya, terima kasih ya, makasih. Oke Sob, kita lanjut lagi Sob ya, silakan waktunya Sob. Baik, ya, jadi teman-teman, si Uncup tidak berani membahas keadilan yang terjadi antara pihak Muslim dan pihak Kristen ya. Kenapa? Saya harus agak sedikit menggeser ya, sorry ya. Saya sedikit geser gini pinggang pundak saya biar kelihatan ya. Teman-teman, lihat ini. Ya, karena di tempat Yusuf kan banyak yang Muslim ya. Gini, ini adalah seorang ulama Islam. Namanya Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini kita tahu yang dibahas sama dia waktu dia datang ke Indonesia apa? Yang dibahas Bible. Yang dibahas dia Bible, Sob. Dia mengatakan, Osami, dan Bible, ya kan? Dia menantang-nantangin seluruh orang Kristen, bla 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 dan lain sebagainya. Pada intinya, ulama Islam ketika membahas-bahas Bible, membahas-bahas agama Kristen, malah dikawal oleh bapak-bapak polisi. Ketika ulama Islam membahas-bahas Bible, malah dikasih fasilitas negara. Siapa itu fasilitasnya? Apa itu fasilitasnya? Fasilitasnya adalah stadion
Patriot Bekasi. Ngeri nggak sob? Ngeri nggak teman-teman? Ngeri. Itulah ketidakadilan di negara kita yang tercinta ini. Miris, sangat miris. Semua orang harus lihat. Para stakeholder, para pemerintah, pihak-pihak terkait yang kemarin mendatangkan Zakir Naik tahun 2017, saya saksinya, saya tonton siarannya secara langsung di YouTube, ya, yang menonton waktu itu di Stadion Patriot Bekasi 40.000 manusia yang menonton. Bayangkan, nggak karu-karuan lagi tuh banyaknya. Diacak-acaknya Bible, dikatakan Bible begini dan begitu. Muhammad dinubuatkan di Bible. Aduh, mabuk kalian berjamaah di situ. Dikatakan juga bahwasanya di dalam Bible itu Yesus tidak disalibkan. Giliran ditanya siapa yang disalibkan, meninggal. Kalau gitu siapa yang disalibkan? Zakir Naik. Bingung, 7 keliling pusing. Tapi yang saya bahas bukan isinya. Yang saya bahas adalah kenapa ketika seorang ulama Islam membahas Kristen, membahas Bible, dianggap sebagai dakwah, dianggap sebagai pahlawan, disoraki, ditepuk tangan, bahkan diteriaki Allahu Akbar. Iya, ketika Zakir Naik berorasi, orang-orang Muslim yang nonton di Stadion Patriot Bekasi itu berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda kemenangan katanya. Ngeri, ngeri sob. Sekarang, bagaimana sebaliknya? Sorry, saya harus bungkukkan lagi badan saya nih. Bagaimana sebaliknya? Ini AB, yang menimpa saudara kita AB. Ketika dia bahas ke Islam, langsung dikawal sama polisi juga. Tapi bedanya dikawal masuk penjara. Ngeri nggak? Ngeri, sob. Makanya saya bilang begini, sob. Kira-kira, sob. Kira-kira nih. Kalau misalnya dilakukan hal yang sama. Ya, makasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Kira-kira kalau dilakukan yang sama, misalnya saya bahas Quran dari Gelora Bung Karno, ditonton oleh puluhan ribu manusia. Kira-kira apa yang terjadi? Ngamuk berjamaah, sob. Pasti saya langsung dikawal polisi masuk penjara. Kenapa seperti itu, sob? Lihat, Ari Untung dengan Juma. Di channelnya Ari Untung, biar Ari Untung dengar juga. Tong, dengar kamu Tong, Ari Untung. Kalian berdua bahas Kristen, ya kan? Kemudian si Donditan sama Irina Handono juga sama, bahas Kristen, bahas Paulus. Mereka bikin podcast tentang agama Kristen. Sekarang saya tanya sob, kalau saya bikin podcast, saya undang nanti teman saya Kristen, bikin podcast bahas agama Islam, kejang nggak nanti kalian berjamaah? Kejang berjamaah nanti kalian sob. Demo kalian bersilit-silit di Monas. Demo. Coba nih sob, gimana sob? Si Uncup dia, aduh mau dosa takut ketawa si Uncup. Saya tahu nih si Uncup nahan-nahan ini. Mau dosa takut ketawa ini sudah. Bukan mau ketawa takut dosa ya, tapi kebalikannya, mau dosa takut ketawa. Sob, saya pengen tanggapan kamu, Sob. Terus kemudian tadi mengenai keadilan ya, Sob ya. Beda, Sob. Keadilan bagi kamu, Sob, keadilan, itu yang dimaksud keadilan itu seperti apa? Kalau kamu mengatakan bahwasanya Yesus hanya 33 tahun, Yesus mengatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebatang kara, tetapi dia mengutus Roh Kudus. Makanya kami orang Kristen masih punya Roh Kudus. Udah habis waktunya. Silakan. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Saya bisukan dulu diri saya. Silakan, Job. Belum muncul, tunggu, sabar. Bentar. Oke, Disya, 5 menit dikasih waktu cuma curhat, isinya kagak ada jawabannya. Curhat diutamakan daripada menjawab pertanyaan. Itulah Edis, ya. Curhat itu lebih diutamakan ya daripada menjawab pertanyaan. Itu Edis ya teman-teman. Jadi nggak usah heran kalau sama Edis ya. Terkait tentang masalah Dr. Zakir Naik, Bang Zuma, dan yang lainnya. Itu kan mereka baca bahasa Indonesianya, baca datanya, ya.
Masa kayak gini, kalau saya membacakan Galatia 3 nomor 15 ya, Galatia 3 nomor 15 ya, Galatia, lupa saya ayatnya ya, Galatia 3 nomor 5 kalau nggak salah ya, terkutuklah orang yang mati di tiang salib. Apakah itu penghinaan, Des? Kan enggak, ada datanya. Kan ada tertulisnya di kitab kamu. Kalau mereka dikatakan menghina, dikatakan menista, ya Dis ya, maka yang dibacanya yang menista, Dis. Ya. Kenapa? Di mana ada buktinya? Seperti Bang Zuma membacakan Bible, Uniripa membacakan Bible, yang dikupas oleh Dr. Zakir Naik adalah Bible. Artinya yang dikupas itu data. Ya, data. Karena apa? Kita mau membaca Bible itu gampang. Tinggal kita pelajari bahasa Indonesia gitu. Karena Bible-nya berbahasa Indonesia. Lain halnya kamu ya, mau menjabarkan Al-Quran maupun hadis, itu ada ilmu namanya ulumul Quran. Dan di hadis pun ada beberapa ilmu yang harus ditempuh. Lah, bagaimana bisa kamu yang buta mau menjabarkan sesuatu yang kamu tidak ketahui? Kocak emang. Ya, masa orang buta mau menuntun orang buta? Itu nggak bakalan bisa, Dis. Orang buta mau menuntun orang buta, kecebur ke jurang dua-duanya. Ya, kayak gitu. Maka dari itu ya, Dis ya, kamu perlu tahu ya, kalau kamu mau buka podcast ya, buka podcast di tempat kamu. Lalu kamu mau bawa apa? Bahas Islam maupun hadis maupun Quran yang kamu bahas, ya silahkan tampilkan. Teman-teman, ini ijazahku dari pesantren ini, ya. Terus dari sini aku berasal, ya. Nah, ini adalah yang mentasih aku. Aku ngambil sanad keilmuan dari sini, ya. Karena apa, Dis? Gampang bagiku untuk mematahkan kamu, ya. Kalau kamu berbicara tentang masalah keadilan, gampang bagiku. Karena Tuhan kamu saja itu tidak adil sejak dia turun ke muka bumi ini. Ingat itu, ya. Di mana letak keadilan Yesus? Gak sempat kau jawab, tapi lebih kau utamakan curhat. Ya, curhatmu akan kudengarkan 5 menit, itu hanya buang-buang waktu bagiku, ya. Jadi, kuharap kali ini kamu menjawab dengan betul, ya, dengan betul. Di mana letak keadilan Yesus? Ya, aku akan menyertai kamu selama-lamanya. Mana dia? Mana? Ada, kelihatan. Mana dia? Bentuknya seperti apa? Aku nggak bisa lihat. Coba, letak keadilan Yesus di mana terhadap seluruh manusia di zaman sekarang? Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kan zatnya dari dulu sampai hari ini tidak dapat dilihat, betul? Nah, jadi Des ya, aku sampaikan sama kamu, aku minta letak keadilan dari Tuhanmu di mana. Kau kagak usah dulu ngomong masalah keadilan dalam agama kamu. Letak keadilan Tuhan kamu di mana? Tolong dijawab itu pertama kali, ya. Pertama kali kamu buka mic, jawab dulu untuk masalah itu, ya. Nah, berkaitan tentang yang dipermasalahkan Edis, ya, anak Batak digeruduk, ya, itu karena ulahnya sendiri, ya. Siapa suruh monolog, ya, monolog untuk membahas hadis? Emangnya dia paham hadis, paham asbabul wurud, paham rawi, emang paham sanad, paham matan gitu? Ntar kutanya satu saja mencret dia, ya. Kutanya satu saja tentang matan itu apa, bingung. Sekarang kalau kau mau buka, Dis, kalau kau mau buka ngupas Quran, ngupas hadis, apa itu matan? Apa itu sanad? Karena apa? Di dalam agama kami ya, Dis ya, al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Walaulal isnad, apabila dia tidak bersanad, laqala man syaa ma syaa, maka dia akan ngomong seenak udelnya tentang agama ini. Jadi maka dari itu, Dis ya, pahami beda Bible dengan bedanya kitab kami. Dah, kau tanggapi, jawab dulu. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Makasih Bang Aman ya, makasih Bang. Pausnya Bang, terima kasih Bang. Oke, silakan Sob, waktunya Sob. Makasih ya teman-teman sekalian yang sudah support semua. Makasih teman-teman, terima kasih. Tuhan berkati ya teman-teman. Ya, silakan. Kita Ada paus bentar Dis. Gak bisa pencet aku. Ada animasi paus itu naik gedung. Dapat gift gede sekali dia. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman. Kita langsung ya, saya jawab satu persatu. Sob, kamu tadi
mengatakan kepada saya. Dibisukan dulu, Sob. Berisik, Sob. Iya, Dibisukan dulu. bentar. Baik. Jadi gini, Sob. Kamu tadi berkata, kalau mereka dibisukan dulu, Sob. Aduh, berisik, Sob. Sob, gimana sih, Sob? Belum. Dibisukan dulu. Aduh, udah panik begitu. Mencet tombolnya sampai gelagapan. Gini, Sob, ya. Tadi kamu bilang, kalau Ari Untung, kalau ini mereka kan pakai data. Loh, Sob, ketika kamu mengatakan bahwasanya, ketika Zakir Naik mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan, itu datanya dari mana, Sob? Di dalam Bible di mana? Kan nggak ada. Gitu loh. Kemudian mengatakan lagi, Muhammad dinubuatkan di dalam Bible, juga kagak ada. Ini yang saya bilang, kalian berhalusinasi, mabuk kencing onta, berhalusinasi mengatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Bible, tidak ada dalam Injil. Ya kan? Kalaupun Quran kalian mengatakan bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Injil, dalam Taurat, bohong. Karena apa? Karena tidak ada di dalam Taurat dan tidak ada dalam Injil. Buktinya apa? Saya katakan, ada satu riwayat bagaimana Umar bin Khattab membawa-bawa lembaran kitab Taurat dan Injil. Udah pernah ini saya debatin sama Zuma. Zuma nangis-nangis, mencret-mencret dia di celana. Ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil, Muhammad raut mukanya berubah, marah masam kepada Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin kitab yang katanya tertulis namanya, yang menubuatkan tentang kedatangannya, giliran dibawa sahabatnya, mukanya malah malah tidak senang. Bagaimana mungkin, Sob? Itu kan ibarat gini, kamu mengklaim tanah itu punya saya, tertulis nama saya di sertifikat itu. Kamu klaim sama semua orang, wow, congornya besar, tanah itu punya saya, tanah nama di sertifikat itu saya. Datanglah orang bawa sertifikatnya. Kamu seharusnya seneng nggak? Harusnya senang. Justru itulah akan kau jadikan kesempatan untuk membuktikan bahwa klaimmu selama ini benar. Ternyata, ketika Muhammad mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, tetapi ketika Umar bin Khattab membawa-bawa Taurat dan Injil, malah wajah Muhammad berubah menjadi marah. Coba, bukankah ini menjadi satu indikasi bahwa sesungguhnya memang tidak ada nama Muhammad di situ? Tidak ada, Sob. Kalau memang ada, kenapa dia marah? Kenapa raut wajahnya marah? Sama seperti orang mengklaim tanah punya dia tadi. Giliran dibawa sertifikatnya, dia malah marah-marah. Harusnya dia senang. Justru itu harus digunakan oleh dia sebagai satu kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang dia katakan selama ini adalah benar. Ya, itu yang kedua. Terus kamu tadi mengatakan lagi, karena kalian kalau mau bahas-bahas Quran, kamu tidak sekolah, tidak tidak paham ulumul Quran, tidak paham balaghah, mantik, matan, sanad. Sob, saya katakan sama kamu kali lagi, seluruh umat Muslim yang dengar ini, katakan, dengar kalian semua. Kalau kalian bisa tunjuk ayat di dalam Quran yang mengatakan kalau mau paham Quran harus paham nahu, sorob, balaghah, mantik, bayan dan lain sebagainya. Kalau bisa kalian tunjukkan itu di Quran, saya lompat dari Monas. Ya, saya lompat dari Monas. Kalian sudah membuat sesuatu yang tidak ada. Kalian katakan kalau mau paham Quran harus begini, harus begitu, ruwet. Padahal Quran itu hanya ada dua macam ayat di dalamnya. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, dan ayat-ayat yang mutasabihat, yang samar. Mengenai ayat-ayat yang samar atau mutasabihat dikatakan, tak ada seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Bagaimana Anda harus memahami nahu, sarab, balaghah, mantik, bla 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 bla. Sedangkan Quran mengatakan bahwa dirinya itu adalah, ayat-ayatnya itu adalah muhkamat, jelas. Udah jelas kok kau bikin-bikin seruet. Gitu loh, Sob. Ya, jadi justru kalau di dalam Quran itu tertulis apa? Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh nanya orang yang membaca kitab sebelumnya, bukan malah membaca kitab sesudahnya. Inilah kesalahan fatal kalian. Di dalam Quran disuruh beriman kepada Taurat dan Injil, malah beriman kepada kitab Bukhari. Aduh, gak habis waktunya kan, 5 menit tadi.
tadi. Aduh, sulit ini saudara-saudara. Ya, silakan, Sob. Iya. Habis waktu cuma curhat. Aduh. Silakan. Ah. Belum ada waktunya. Sepanjang dan sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.